Kunchoroningrat, Bapak Antropologi Indonesia. Profesor Dr. Kunchoroningrat dilahirkan pada 15 Juni 1923. Ia anak tunggal dari Raden Mas Emawan Brotokusumo dan Raden Ajeng Pratitis Tirtotenoyo. Sejak kecil Kunchoroningrat mendapat pendidikan barat. Sebagai seorang anak bangsawan, ia dapat ikut menikmati pendidikan formal Belanda, mulai bersekolah di Europese Lager School, yaitu sekolah dasar untuk anak-anak Belanda. Hal ini ikut membentuknya menjadi pribadi yang mandiri dan berdisiplin tinggi. Sebagian besar masa kecilnya di lingkungan Keraton Pakualaman Yogyakarta yang kental dengan nuansa seni dan budaya Jawa. Di sana ia mulai belajar berbagai tradisi dan pengetahuan yang wajib dikuasai dan dihayati setiap warga keraton dan bangsawan Jawa umumnya. Selulus sekolah dasar pada 1939, Kunchoroningrat melanjutkan pendidikan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs setingkat SMP dan kemudian pada 1942 meneruskan ke AMS atau Algemeen Middelbare School. Saat bersekolah di AMSA yang kini menjadi SMA Negeri 1 Yogyakarta, ia mulai mempelajari seni tari di Tejokusuman. Di sanggar seni milik GPH Tejokusumo, ia kerap ikut tampil dalam pagelaran wayang orang dan berperan sebagai Gatotkaca. Dari AMS, Kunchoroningrat meneruskan lagi belajar ke Universitas Gadjah Mada atau UGM dan memilih jurusan sastra Indonesia. Namun baru setahun kuliah, revolusi kemerdekaan Indonesia meletus. Ia pun bergabung dengan Korps Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan ditugasi mengajar bahasa Inggris dan sejarah pada para prajurit Brigade 29 Kediri. Setelah perjanjian Renville 1948, Kunchoroningrat baru kembali lagi ke bangku kuliah. Sementara itu, ia menyelesaikan kuliah di UGM dan menjadi sarjana muda sastra Indonesia pada 1950. Kunchoroningrat lalu melanjutkan studi di Universitas Indonesia atau UI. Pada masa kuliah di Jakarta ini, ia sempat menjadi asisten Profesor Gerritjen Help, guru besar antropologi yang telah melakukan penelitian lapangan di Sumbawa. Pengalaman ini menjadi awal ketertarikannya pada antropologi yang membulatkan tekadnya untuk lebih mendalami ilmu tersebut. Meraih gelar Sarjana Sastra Indonesia di UI pada 1952 dengan dukungan Profesor Priyono, Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia atau FSUI, dan mendapat beasiswa Fulbright untuk melanjutkan belajar di Universitas Yale, Amerika Serikat. Sebelum berangkat, Profesor Priyono memberinya tugas untuk mendirikan jurusan antropologi sepulang belajar di luar negeri. Ia meraih gelar MA bidang antropologi pada 1952. Gelar doktor diraih laki-laki penyandang titel bangsawan Jawa Kanjeng Pangeran Haryo atau KPH ini di Universitas Indonesia pada 1958. Pada 1957, Kunchoroningrat mendirikan jurusan antropologi di Fakultas Sastra, sekarang Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, dan menjadi jurusan studi antropologi pertama di Indonesia. Ia yang kemudian biasa disapa dengan sebutan Pak Kun ini, juga merintis pendirian jurusan atau Departemen Antropologi di 10 universitas negeri lain, sejak Universitas Cendrawasih di Jayapura hingga Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Sebagai antropolog pertama Indonesia dan karena perjuangannya membangun pusat-pusat pendidikan antropologi di seluruh Nusantara, Pak Kun kemudian sering disebut sebagai Bapak Antropologi Indonesia. Sepanjang karir akademisinya, Pak Kun yang fasih berbahasa Inggris dan Belanda aktif melakukan penelitian dan menulis. Puluhan buku dan ratusan artikel telah ia hasilkan sejak 1957 sampai 1999. Dapat dipastikan sampai saat ini, Pak Kun masih menjadi pemegang rekor sebagai antropolog Indonesia yang paling produktif, yang paling banyak membuahkan karya tulis. Beberapa buku karya Pak Kun menjadi buku teks wajib perkuliahan antropologi di hampir semua universitas di Indonesia. Buku-buku tersebut termasuk Pengantar Antropologi, beberapa pokok antropologi sosial, sejarah teori antropologi, dan Atlas Etnografi Sedunia.
Namun bukunya yang paling populer yang mengalami cetak ulang sampai lebih dari 20 kali adalah Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Buku kumpulan tulisan yang pernah dimuat di harian Kompas yang diterbitkan pertama kali pada 1974. Berbagai karya tulis Pak Kun lainnya juga sering dijadikan acuan dalam penelitian tentang kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh para peneliti Indonesia maupun ilmuwan asing. Di samping mengajar di Universitas Indonesia, Pak Kun adalah juga guru besar antropologi di Universitas Gadjah Mada, Perguruan Tinggi Hukum Militer, serta Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Di luar negeri, ia pernah menjadi guru besar tamu di Universitas Utrecht, Belanda, dosen tamu di Universitas Illinois dan Universitas Wisconsin, juga di Amerika Serikat, serta mengajar di Universitas Malaya di Kuala Lumpur, Malaysia. Di bidang riset pun, Pak Kun dapat dikatakan sangat aktif. Ia berpengalaman melakukan penelitian lapangan tentang aneka masyarakat dan kebudayaan. Di dalam negeri, ia pernah melakukan beragam penelitian di berbagai daerah. Sejak penelitian tentang berbagai aspek masyarakat dan kebudayaan Jawa, hingga tentang keanekaragaman etnis di Irian Jaya atau Papua. Di mancanegara, ia misalnya pernah meneliti masyarakat keturunan Yugoslavia di Amerika Serikat yang dilakukan saat bekerja sebagai tenaga riset antropologi di Universitas Pittsburgh. Beberapa buku yang ia tulis atau editori adalah buku-buku tentang metodologi penelitian sosial. Sebagai peneliti ahli, Pak Kun pernah pula menjabat Deputi Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI pada 1968 hingga 1978. Pak Kun pada dasarnya adalah seorang guru. Sebelum menjadi dosen di berbagai universitas dan perguruan tinggi, ia pernah menjadi guru perguruan taman siswa di Yogyakarta dan Jakarta. Pada tahun 1950-an, ia pun sempat jadi pengajar SMA Negeri 1 Budi Utomo juga di Jakarta. Perjuangannya yang konsisten agar para antropolog mendapat peran yang lebih besar dalam proses penyusunan aneka kebijakan pemerintah. Dalam tulisan-tulisannya, Pak Kun sering kali menekankan pentingnya memperhitungkan faktor sosial budaya dalam setiap usaha pembangunan dan pemajuan bangsa. Menurutnya, mengenal baik masyarakat dan budaya bangsa sendiri merupakan prasyarat mutlak untuk dapat memastikan keberhasilan berbagai program pemerintah yang mengharapkan partisipasi masyarakat luas. Banyak penghargaan dan anugerah diperoleh Pak Kun atas prestasi, pengabdian serta jasa-jasanya di bidang antropologi dan ilmu-ilmu sosial umumnya. Pada 1995, di Jepang, ia meraih anugerah Fukuoka Asian Cultural Prize dan pada 1976 dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa oleh Universitas Utrecht, Belanda. Di dalam negeri, ia pernah 2 kali meraih penghargaan Satya Lancana Dwidya-Sista dari Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Menhankam RI pada 1968 dan 1981. Pada 1994, Pak Kun juga menerima penghargaan nasional Bintang Jasa Utama secara anumerta. Pak Kun bukan saja seorang ilmuwan, ia juga memiliki keahlian yang mengesankan di bidang seni rupa. Ia gemar menggambar sketsa yang kadang-kadang diimbuhi berbagai warna. Secara khusus, ia mendalami keterampilan melukis dengan cat air, teknik yang tak semua perupa dapat menguasainya dengan baik. Bakat besar ini kurang berkembang setelah ia menekuni bidang antropologi. Baru setelah memasuki masa purnakarya 1988, ia dapat meneruskan dengan lebih leluasa kegiatan melukis dan menggambar sketsa kegemarannya sejak muda. Lukisan-lukisan karya Pak Kun yang banyak menampilkan tema-tema antropologis kerap dipamerkan dalam rangka penyelenggaraan acara-acara penting tertentu di berbagai negara. Prestasi dan pencapaiannya di bidang seni rupa ini membuat Pak Kun oleh para seniman lukis lain pernah secara aklamasi diminta menjadi salah seorang pimpinan Persatuan Pelukis Cat Air Indonesia. Profesor Kunchoro-Ningrat wafat dalam usia 75 tahun pada Selasa 23 Maret 1999. Bapak antropologi Indonesia ini meninggalkan seorang istri, Kustiani Sarwono,
Gadis yang dulu ia kenal pada masa menjadi guru SMA, serta 3 orang putra-putri, yakni Sita Damayanti, Inu Dewanto, dan Rina Tamara. Untuk mengenang jasa-jasa Profesor Kunchoroningrat sebagai Bapak Antropologi Indonesia, sejak tahun 2004, Forum Kajian Antropologi Indonesia, yayasan yang didirikan para mantan mahasiswa Pak Kun, setiap tahun menyelenggarakan kuliah umum Kunchoroningrat atau Kunchoroningrat Memorial Lecture yang menampilkan para antropolog atau ahli ilmu sosial lain sebagai pembicara.